Mobil dengan nomor unit 101 dicurigai sebagai truk yang sedang membawa dana rahasia Ketua Hong. HN mengingat pada saat itu ketika kakeknya ingin mengganti ventilator dan keluarganya pergi, ia pernah melihat mobil tersebut. Ia menebak jika dana rahasia kemungkinan sudah berada di kediaman. Karena penyakitnya HN akhir-akhir ini memang selalu salah mengenali orang. Setelah ia menyadari orang di sampingnya bukanlah Yunwoo, ia ingin bergegas keluar. Namun Ansong mencegahnya. Ansong yakin jika Yunwoo akan terkejut saat mendengar HN salah mengenali orang. Ia menyarankannya untuk tetap di mobil dan mengatakan jika mereka akan menuju suatu tempat. Saat ia diizinkan membuka mobil dan diajak Yunwoo untuk pulang, HN lantas mengikuti saran dari Ansong dan mengatakan jika ia memang sedang diundang oleh Ansong untuk ke rumahnya. Bahkan ia menolak ketika Yunwoo meminta agar ia bisa ikut menemaninya. Daehi tiba-tiba kedatangan seorang tamu. Ia adalah ayah biologis dari Gun-woo. Lelaki itu mengatakan jika Sochul akan segera ditangkap. Sebagai direktur, ia telah merencanakan sesuatu agar Sochul disalahkan. Sebelum meninggalkan Korea, ia bahkan telah memberitahu jaksa. Ia berpikir melakukan hal ini untuk Daehi. Ia khawatir Sochul akan balas dendam dan mengincarnya saat mengetahui keberadaan Daehi. Sementara itu, terlihat Yunwoo sedang disekap dan akan dibius oleh Gyeong-woo. Ia akan menyalakan briket untuk membunuh Yunwoo secara perlahan di mobil. Yunwoo berusaha untuk keluar dan memberontak. Sementara itu, setelah HN ganti baju, Ansong memintanya untuk makan dulu bersamanya sebelum ia mengabulkan permintaannya untuk bertemu dengan Ketua Hong. Ansong memilih alat makan terbaik dan wine kesukaannya untuk makan malam itu. Tak lama Gyeong-woo menelpon Ansong dan mengabarkan jika Yunwoo dipastikan sudah tewas. Ia meminta untuk mengirimkan uang dan tiket pesawat sebelum ia kabur ke luar negeri. Ansong mengadakan makan malam dengan suasana romantis yang membuat HN merasa tak nyaman dan tak berselera. Ansong memperlihatkan sebuah gelang dan menceritakan kejadian masa lalunya yang pernah menolong HN dari kejaran seekor anjing. Tak hanya itu, secara mengejutkan Ansong mengaku jika ia adalah orang yang menolong HN saat tenggelam ketika liburan musim panas. Bong-e memperlihatkan foto-foto masa kecil Yunwoo kepada Sonhwa. Satu yang menarik perhatian adalah potret ketika Yunwoo pergi ke kamarinir anak-anak. Bong-e menceritakan jika putranya pernah menyelamatkan seorang anak yang tengah tenggelam. Dari pernyataan ibunya Yunwoo, dapat kita duga jika di sini Ansonglah yang sedang berkata bohong dan membuat pengakuan palsu terkait ia sang penyelamat HN. Setelah kebohongan palsu itu, akhirnya HN mau diajak makan malam. Sehee mengetahui jika HN melihat keadaan Ketua Hong hari ini. Ia marah dan ingin mengusirnya. Namun Ansong menghalangi ibunya tersebut. Saat HN dan Sehee berpapasan, terjadi perdebatan kecil. Sehee menyindir keluarga Gwen yang selama ini tak pernah peduli kepada Ketua Hong dan hanya mementingkan uangnya saja. Oleh sebab itulah mengapa Ketua Hong lebih mempercayainya dan memberikan surat kuasa kepadanya. HN menegaskan meskipun keluarganya saat ini menderita, namun ia bersyukur karena berkatnya kini semua keluarganya semakin dekat. HN segera kabur, namun ia lupa saat akan mencari gerbang utama untuk pulang. Untungnya Yunwoo sudah siaga menjemput HN tepat waktu. HN sempat kebingungan karena samar-samar wajah Yunwoo terlihat seperti Ansong. Setelah ia memastikan jika orang itu benar-benar Yunwoo, ia lalu segera pulang bersamanya. Ansong melihat itu dari CCTV. Ia lalu menelpon Gyeong-woo karena telah membuat kebohongan. Kilas balik, di tengah proses penyekapan, Yunwoo berhasil meyakinkan jika Ansong akan berkhianat padanya setelah Gyeong-woo memastikan itu dengan menelponnya. Ia akhirnya sadar jika perbuatan melenyapkan Yunwoo akan membuat situasinya semakin rumit. Yunwoo mengancam jika Gyeong-woo hanya akan dijadikan kambing hitam oleh Ansong jika membunuhnya. Ia setidaknya akan dihukum 20 tahun penjara atas pembunuhan berencana. Namun jika ia tak melakukan hal itu, ia hanya akan dijerat dengan pasal penipuan investasi dan menerima hukuman 3 tahun penjara. Ia bahkan bisa mendapatkan masa percobaan jika dirinya mampu meyakinkan pemilik tanah. Selama di Seoul, usai bercerai, Yunwoo pindah ke apartemen. Malam ini ia membawa pulang HN ke apartemennya. Dari selimut yang tergeletak di sofa, Yunwoo menjelaskan jika ia bisa tidur dimanapun ketika berbaring. HN mencurigai jika Yunwoo telah menemukan kedamaian dan bisa tertidur pulas usai bercerai dengannya. Namun ia justru sebaliknya. Yunwoo berusaha menyangkal karena ia penasaran bagaimana rasanya tinggal dengan pasangannya di apartemen tersebut.
Ia selalu memikirkan itu dan merindukan HN. Sebelum istirahat, Yunwoo memasak hidangan makan malam untuk HN. Di scene lain, Eun-sung merasa murka dengan seluruh situasi yang terjadi padanya. Kembali lagi ke HN. Ia merasa cemas jika Yunwoo akan tinggal dan hidup bahagia bersama wanita lain di apartemennya. Yunwoo tak yakin karena menurutnya tak akan pernah ada orang yang mau mengencaninya setelah ia menerima kritik dari perceraiannya dengan HN. HN tak setuju karena baginya Yunwoo tampan, baik dan ia pandai memasak. Bahkan jika ia terlahir 100 kali, HN akan tetap menikahinya karena tak ada orang satupun yang sepertinya di dunia ini. Mendengar itu membuat jantung Yunwoo berdebar kencang. Selama di panti asuhan, Eun-sung diketahui mendapatkan penganiayaan dari orang tua angkatnya. Sehee tahu betul hal ini. Ia tak akan tinggal diam dan balas dendam di saat orang-orang menghalangi atau menyakiti putranya. Baginya posisi ketua saja tidak cukup. Tujuan Sehee selanjutnya adalah menjadikan semuanya milik Eun-sung. HN mengobati luka Yunwoo. Ketika ia terlihat cemas, Yunwoo menjelaskan jika ia hanya sedang tak fokus ketika mengemudi. Lalu Yunwoo bertanya mengenai keadaan ketua Hong. HN merasa khawatir karena ia melihat kakeknya mengalami demensia. HN sempat memperlihatkan sebuah bolpen dengan ukiran namanya yang pernah ketua hadiahkan untuknya, di mana pulpen itu bisa merekam. HN menaruhnya di atas meja. Ia meminta kakeknya untuk merekam saat ia ingin mengatakan sesuatu. Ketika HN telah pergi, Sehee penasaran apakah ketua Hong membicarakan dana rahasia kepadanya. Ia bahkan mengungkapkan di hadapan ketua Hong jika HN tengah sekarat akibat menderita tumor otak langka. Sehee menganggap jika ketua Hong tak akan mengerti meskipun ia bicara. Namun setelah ia pergi, ketua Hong terlihat bersedih dan berkaca-kaca. Tiap hari Sochul semakin giat saat berlatih tinju. Hari ini bahkan ia pagi-pagi sekali ke ruang latihan milik Yuntae. Sochul bertanya karena ia terheran tak pernah melihat istri Yuntae di rumahnya. Satu fakta yang terjadi ialah bahwa istrinya tak diizinkan oleh Bong E untuk tinggal di rumahnya. Bahkan Bong E memperingatkannya agar ia bisa menjaga ucapan dan tak boleh melakukan kontak fisik. 어머님 쏙 쿨이시네. Diketahui Jun Hong memiliki temperamen yang buruk. Ia bahkan sering bersikap kasar dan selalu berdebat dengan Dae-hee. Kesabaran Dae-hee telah habis. Pada malam itu, Dae-hee menaburi sebuah racun di gelas berisi anggur yang telah ia siapkan. Di pagi hari, HN menatap Yunwoo yang tengah tertidur pulas. Tak lama Yunwoo bangun. Ia mengajak HN untuk kadal. Mereka akhirnya tertidur sambil berpelukan dengan manis. Grace datang ke restoran karena dihubungi oleh Eun-sung dan Sehee. Mereka memberitahu Grace jika Yunwoo menyelinap masuk ke rumahnya kemarin malam. Kilas balik di malam itu, sebenarnya Grace lah yang memberi akses Yunwoo untuk masuk ke kediaman itu. Yunwoo memberitahu Grace jika ia hampir menemukan dana gelap ketua Hong. Itulah sebabnya HN datang ke rumah ini malam itu. Yunwoo berjanji akan memberikan Grace 5% jika ia mau bekerja sama. Di samping itu, Sehee tahu jika Grace kembali memihak keluarga Queen. Ia mengancam akan mencabut semua fasilitas mewahnya. Tak ingin kehilangan semua itu, Grace kembali berpihak pada mereka. Ia bahkan memberitahu jika dana rahasia ketua berada di kediaman yang saat ini mereka tinggali. Mission dan ketiga temannya membuntuti dua orang misterius yang selalu mengawasi keadaan sekitar rumahnya. Mission menendang salah satu lelaki itu yang membuat mereka segera melarikan diri. Di scene lain, Sochul terlihat akan mulai melatih kekuatannya. Ia menyiapkan beberapa genteng untuk ia pecahkan. 너무 열심히 할 필요 없다 그랬잖아. HN dan Yunwoo beristirahat sejenak untuk menikmati senja dan pemandangan indah desa Yeongduri. Yunwoo mengatakan jika banyak orang yang menyatakan cinta di tempat itu dan tak pernah ada yang gagal sejauh ini. Di balik matahari terbenam yang memberikan warna hangat membuat suasana semakin romantis. Yunwoo mengungkapkan satu permintaan dan memberikan HN sebuah cincin. Yunwoo mengajak HN untuk membatalkan perceraian mereka. Tanpa ragu, HN mengambil cincin itu dan memakainya. Namun sayangnya ia kembali menaruh cincin tersebut. HN merasa tak bisa menjanjikan apapun kepada Yunwoo. Apalagi penyakitnya semakin parah dan tak akan mampu untuk mendampingi Yunwoo selamanya. HN khawatir saat waktu berlalu, ia tak mampu lagi mengenal wajah Yunwoo seperti kejadian tipu lalu. Rasa sulit yang mereka alami ini membuat keduanya patah hati dan kebingungan.
Yongsong panik karena ia tak menemukan ibunya dimanapun. Bomja memberikan sebuah solusi dengan menerbangkan sebuah drone untuk mencari keberadaan ibunya Yongsong. Akhirnya ibunya ditemukan di lokasi puncak Peri. Yongsong terlihat bahagia dan tanpa sadar ia memeluknya. Hal ini membuat Bomja salah tingkah. Malam hari Bomja menceritakan kegalauannya yang tak bisa menjaga dan merawat ayahnya. Yongsong mengerti, ia juga mengalami hal buruk. Di waktu kecil ayahnya selalu bersikap kasar bahkan berselingkuh. Ia semakin terpukul ketika perlahan ibunya mengalami demensia. 그쪽 마음 아실 겁니다. Ketua Hong terlihat diberikan sebuah obat oleh pelayan. Tanpa diketahui siapapun, ia tak meminum dan memuntahkan obat tersebut. Ketua Hong menyimpan obat itu di sebuah wadah yang tercampur dengan obat lain. Keluarga Quen mulai menelaah titik lokasi yang kemungkinan dana rahasia ketua disembunyikan. Dibutuhkan ruang 330 meter untuk menyimpan dana itu. Sebenarnya saat HN dan Ketua Hong bertemu, ia sempat diberitahu kode tentang sebuah ruangan shelter penyerang udara. Bom Jun mengingat jika ayahnya pernah mengatakan telah membuat sebuah ruangan panik di rumahnya. Ang Song dan Sehi juga tengah memikirkan di mana keberadaan dana rahasia itu. Dalam benaknya terbesit jika Sochul pernah memberitahunya tentang ruangan panik. Ia pun mencurigai ruangan tersebut dan akan segera mencarinya. 어딨는지 모르세요? Malam harinya Sochul bahagia karena Daehi dan Gun-woo kali ini sudah kembali ke sisinya. Mereka saling berpelukan untuk melepas rasa rindu. Sambil membawa pulang patung Buddha, Daehi berlutut dan meminta maaf kepada semua keluarga Quen atas pengkhianatan yang ia lakukan selama ini. Sonhwa awalnya keberatan dan akan mengusir mereka. Namun ia hanya bisa terdiam saat Sochul tetap gigih mempertahankan Daehi dan Gun-woo. Meskipun Gun-woo bukan anak kandungnya, Sochul berjanji akan menjaganya dengan penuh kasih sayang. Tak peduli sebesar apapun kesalahan Daehi, Sochul hanya ingin bisa hidup selamanya dengan Daehi. HN menatap kotak cincin yang ia simpan dari Yunwoo dan sesekali ia juga memakainya. HN panik saat Yunwoo datang ke kamarnya. Yunwoo merasa ia akan mempertimbangkan keputusan HN. Yunwoo akan mengambil kotak cincin itu dan ingin mengembalikannya ke toko. Yunwoo terkejut saat melihat HN memakai cincinnya dan meletakkan kembali dalam kotak itu. HN menjelaskan jika ia hanya sedang menganalisis tren dari cincin itu, serta mencari kesibukan meskipun ia sedang menganggur. Saat tahu jika HN sedang mengkode perihal ia yang menyukai cincin itu, Yunwoo mengurungkan niatnya dan lantas menyimpan cincin tersebut. Yang Ki menemani Yunwoo untuk menemui seorang lelaki, di mana ia adalah seorang putra dari desainer yang membuat ruangan panik Ketua Hong. Diketahui ayahnya telah wafat. Kini ia satu-satunya informan yang bisa diulik. Yunwoo akhirnya berhasil membawa beberapa gambar terkait desain ruangan tersebut. Yunwoo mencurigai jika lift di kediaman itu dari sisi belakang terdapat sebuah pintu rahasia. Pintu depan mengarah ke ruang keluarga, sedangkan pintu belakang ke arah lain. Namun mereka kebingungan bagaimana caranya bisa masuk ke kediaman tersebut dengan pengamanan yang begitu ketat. Tetapi satu hal yang sudah pasti, Yunwoo akan berusaha menuntut Sehi dan Ansong atas penahanan Ketua Hong. Di sisi lain, Ketua Hong ketahuan oleh Sehi jika ia tak meminum obat yang diberikan olehnya. Sehi terus menekan agar Ketua Hong memberitahu di mana dana rahasia itu disembunyikan. Pada malam harinya, Ketua Hong memutuskan untuk bunuh diri. Keesokan harinya ia ditemukan tewas akibat patah tulang di leher. Kebetulan keluarga Quen datang ke kediaman itu untuk mencari dana rahasia. Mereka sangat terkejut ketika tahu Ketua Hong telah wafat. Seluruh jajaran manajemen dan para eksekutif terlihat sudah hadir ke pemakaman Ketua Hong. Kini seluruh aset Ketua Hong akan dibagikan secara adil sesuai wasiat kepada seluruh anaknya. Atas kejadian ini, seluruh keluarga Quen bisa bebas masuk ke kediaman lamanya. Ketika di lab, Yunwoo menekan sebuah tombol misterius. Saat ditekan, akhirnya ruang rahasia tersebut bisa terbuka. Nah, sekian dulu untuk episode 12-nya ya, Bor. Untuk yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Queen of Tears, pantengin terus channel Kode Dodo Film agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Terima kasih atas waktunya, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.